Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, salat as-siratal mustaqim, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia taufik hidayah yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita sampai saat ini masih sehat, sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk beribadah, menambah pundi-pundi amal kita untuk kita jadikan bekal ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu. Sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti, amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan solihah. Keluarga kita mendahului kita, khususnya orang tua kita, kakek nenek buyut kita, guru-guru kita, dan juga para pendiri, para donatur, para perintis Yayasan As-Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diangkat derajatnya, diterima amal kebaikannya. Keluarga kita yang masih ada, orang tua kita masih ada, guru-guru kita yang masih ada, dan kita semuanya mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari bala, dikampangkan urusan kita, dimudahkan jalan rezeki yang halal lagi barokah, diberkahi sisa umur kita, dikabulkan hajat permohonan kita. Keluarga kita yang sakit, jemaah di antara kita yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi ni'mati shalah kulli man wa sallallahu alaihi wasallam. Syarah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi 'alafid dar. Amin. Sabtu yang lalu dijelaskan bahwa kata Imam Hamid Al-Laqqaf ketika beliau punya statement menyatakan bahwa aku cari 4 hal tetapi jalannya salah. Yang pertama, mencari kekayaan ada pada harta benda, tetapi ternyata kekayaan itu bukan terdapat pada harta benda yang banyak, tetapi dalam sifat qanaah. Beliau menemukan kekayaan sesungguhnya itu ketika punya sifat qanaah, ridho akan pemberian yang diberikan oleh Allah, dan ketenangan hati ketika tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginan. Yang kedua, kata beliau, aku cari rohah, ketenangan, kedamaian, istirahat, nyaman, ada pada harta yang banyak.
Tetapi kata beliau, ternyata ketenangan itu aku dapatkan pada saat ketika qillatil mal, hartanya sedikit. Yang ketiga kata beliau, aku cari lazat dalam kenikmatan-kenikmatan. Ternyata kelezatan itu didapat ada pada badan yang sehat. Walaupun makanan yang dihadapinya itu luar biasa, tetapi ketika badan gak sehat maka itu tidaklah nikmat, tidaklah lezat. Yang keempat kata beliau, ku cari ilmu dengan perut yang kenyang. Ternyata ilmu itu bisa aku dapati ketika perut lagi kosong. Wal maqalatus salasun, maqalah yang nomor 30. An Ali radhiyallahu anhu qala, ya kan dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Beliau menyatakan arba'atu asya' qaliluha katsir. Ada 4 perkara yang sedikitnya itu dihitung banyak. Jadi 4 perkara yang secara hitungan itu sedikit, tetapi sebetulnya itu banyak. Sehingga karena dianggap banyak, fa yata'adzan nasu bidzalikal qalil, maka umat manusia kita ini merasa tidak nyaman dengan hal yang sedikit tersebut. Karena memang ternyata banyak. Kelihatannya sedikit, ternyata banyak. Yang pertama al-wajah al-alam. Yang pertama itu sakit. Sakit itu walaupun kelihatannya sedikit, tetapi banyak. Sakit gigi, yang sakit cuma 1, tapi semua anggota tubuh merasakan tidak nyaman. Itu kata Sayyidina. Jadi ada 4 perkara yang sedikitnya itu ternyata banyak. Daniyong itu bagaimana kalau gigi itu semuanya sakit? Yang sakit 1 aja sudah. Gak karu-karuan, emosi gak terkontrol, ada anak rame ribut, kita marah-marah. Walaupun yang sakit 1, ternyata seluruh anggota tubuh gak nyaman. Yang kedua wal faqru, ai faqdu ma yahtaju ilaihi, kefakiran, tidak mendapati sesuatu yang diperlukan. Walaupun sedikit, kecil, tetapi hitungannya banyak. Contoh kita pas lagi masak, masakan kita kurang garam. Padahal kurang garam cuma setengah sendok kecil, setengah sendok teh. Tapi pas dicari di dapur itu nggak ada yang namanya garam. Maka garam yang sedikit itu, walaupun kelihatannya sedikit, ternyata sangat berpengaruh luar biasa. Jadi tidak memiliki sesuatu yang dibutuhkan pada saat dibutuhkan itu, walaupun sedikit, ternyata efeknya luar biasa. Bingung ya. Benar ya, kadang masak garam nggak ada, nyari kemana-mana nggak ada. Padahal cuma sedikit. Yang ketiga api. Ini walaupun sedikit, ini bahaya. Sedikit tapi bahaya. Banyak itu. Api yang berkobar itu ternyata asal muasal dari percikan api yang kecil. Yang keempat kata beliau wal adawa, permusuhan. Qasdul idrar al mutamakkin fil khalq, punya tujuan membahayakan orang lain
yang menetap di dalam hati. Jadi benci kepada orang lain, tidak suka kepada orang lain, benci dengan orang lain, adawah. Ini walaupun sedikit, ini pengaruhnya besar. Maka kita perlu waspada dari 4 hal. 4 hal ini sedikit tapi luar biasa pengaruhnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul aqli ba'dal imani billahi ta'ala atawaddudu ilan nas. Ini permusuhan itu, walaupun kita bermusuhan dengan satu orang, ini pengaruhnya luar biasa. Apalagi sampai orang yang kita musuh itu tambah memfitnah kita, mengadu domba kita. Di luar kita semakin gak nyaman, di dalam tubuh kita sendiri, di dalam hati kita sendiri semakin gak karu-karuan. Maka Nabi katakan, Ra'sul aqli, pokoknya akal setelah keimanan dengan Allah, at-tawaddudu ilan nas, punya rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Jadi puncaknya akal istilahnya. Jadi kita puncaknya akal itu adalah iman. Kita hidup, kita beramal, beraktivitas apapun, kalau dilandasi dengan iman pasti bernilai. Orang sedekah cuma 1.000 rupiah, tetapi sedekahnya karena didasari iman, ini adalah perintah Allah. Allah menyuruh untuk senang berbagi, dasar karena iman. Maka sedekah yang 1.000 itu nilainya luar biasa. Setelah keimanan yang semacam itu, apa yang terpenting? At-tawaddud ilan nas, punya rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Jangan sampai kita punya sifat adawah, punya sifat bermusuh. Maka waqala Sayyidina Sulaiman alaihissalam libni, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah menasihati putranya, la tastaksir ayyakuna laka alf, la tastaksir ayyakuna laka alfa sadiqin, jangan kau anggap 1.000 teman itu banyak. Jadi nasihat Nabi Sulaiman kepada putra ini tidak dijelaskan putranya siapa, apa Nabi Daud apa siapa. Beliau menyatakan jangan kau anggap banyak ketika kamu sudah punya 1.000 teman. Fal alfu qalil, karena 1.000 teman itu sedikit. Oh tenang, anggota saya banyak, jamaah saya banyak, ada 1.000, ada 2.000. Itu jangan sampai kita menganggap banyak. Wala tastaqilla ayyakuna laka aduwan wahid fal wahidu katsir. Dan jangan kau anggap punya musuh satu itu sedikit. Kenapa? Fal wahidu katsirun, karena satu musuh itu banyak. Satu sisi punya teman 1.000 sudah merasa wah, di samping itu kita masih punya musuh, sampai tenang. Sahabat saya banyak yang mendukung saya banyak. Jangan seperti itu. Karena musuh walaupun hanya satu itu bahaya. Itu bahaya, apalagi seperti masa sekarang.
musuh satu, tapi begitu memberitakan kita jelek, maka seluruh dunia bisa tahu kejelekan kita. Luar biasa. Maka untuk renungan bagi kita bahwa kita jangan sampai membanggakan kita punya 1000 teman. Wes, cukuplah 1000 pengikut, 1 juta pengikut. Ya ada yang sekarang saya punya 1 juta pengikut, anggota saya 1 juta. Sehingga bangga karena apa? Anggotanya 1 juta, seakan-akan orang tidak ada yang berani kepada dirinya. Ingat, walaupun Anda punya pengikut 1 juta, punya musuh hanya satu itu yang bisa menjatuhkan Anda. Maka kita perlu hati-hati, jangan sampai kita punya adawah, punya sifat permusuhan bermaksud menjatuhkan orang lain, bermaksud membahayakan orang. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Karena memang permusuhan itu enggak ada tenangnya, enggak ada tenang. Punya musuh itu enggak tenang, enggak nyaman. Punya musuh satu, apalagi sampai musuhnya banyak, mau jalan ke selatan takut dihadang, mau jalan ke utara takut dihadang. Wal maqalatul hadiyatu wa thalathul, maqalah yang nomor 31. An Hatim al-Asam, dari Imam Hatim al-Asam rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Annahu qala, bahwa Imam Hatim al-Asam mengatakan begini: arba'atu asyra la yu'rafu qadruha, la ya'rifu qadrahu arba'atu la ya'rifu qadra illa arba'atun. Ada 4 perkara yang tidak mengetahui tentang kadar. Kadar itu kapasitas, kecuali 4 orang. Jadi ada 4 hal yang tidak diketahui keistimewaannya, kemuliaannya, kedudukannya kecuali oleh 4 orang. Yang pertama apa? Asyabab la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Pemuda, sifat muda, ngoda, tidaklah akan mengenal bahwa sifat muda itu luar biasa illa syuyukh, kecuali orang yang sudah tua. Maka ada istilah orang mengatakan, coba saya muda seperti dulu. Jangankan beban cuma 10 kilo, 50 kilo bisa saya angkat. Coba dulu saya masih muda, maka hal-hal yang semacam ini tidak akan kesulitan. Jadi sifat muda, usia masih muda, masih kuat-kuatnya, tidaklah bisa dikenali oleh seseorang kecuali orang yang sudah tua. Begitu berharganya masa muda. Jalan kaki bukan hanya 5 kilo, 10 kilo. Sekarang jalan kaki 1 kilo udah harus siap-siap remasol. Habis itu duduk sambil diolesi remasol, pegang pinggangnya, dipijitin betisnya. Yang kedua, wal afiyah, la ya'rifu qadra illa ahlul bala. Sehat.
wal afiat. Jadi istilah afiat itu orangnya nyaman, sehat. Tidaklah mengetahui akan kedudukannya kecuali orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidupnya tenang, nyaman, nggak ada sesuatu yang tidak disukai, semuanya menyenangkan. Tidaklah mengenal, tidaklah mengetahui kedudukannya kecuali orang yang diuji. Yang ketiga, was-sihhatu la ya'rifu qadraha illal marad. Kesehatan. Tidaklah akan mengenal begitu berharganya sehat kecuali di mata orang-orang yang sakit. Orang yang sakit baru. Kalau kita sehat ini kadang kita kan acuh tak acuh dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah sehingga kadang kita lalai. Maka ada dua kenikmatan yang orang itu tertipu karena banyak di antara kita. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat faragh. Nikmat sehat dan kedua nikmat waktu senggang. Banyak orang yang menyia-nyiakan kesehatannya, banyak orang yang menyia-nyiakan waktu senggangnya. Padahal kedua perkara ini adalah dua nikmat yang luar biasa. Orang yang di rumah sakit itu berangan-angan, andaikan aku sehat, aku bisa ngaji. Andaikan aku sehat, aku bisa berjamaah. Andaikan aku sehat, aku bisa makan ini dan itu sesuai dengan apa yang aku inginkan. Andaikan aku sehat, maka sangat luar biasa nilai daripada kesehatan. Sangat mahal, sangat mahal. Orang tahu sehat itu sangat mahal. Siapa yang tahu? Adalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Kalau sekarang ini apalagi dokter spesialis gak ada yang murah. Paling murah kontrolnya atas 100.000. Dulu pernah saya itu sakit, suruh mangap dok itu 60.000. Mangap di center ini. Nggak diapa-apain, cuma mangap di center ini. Tapi itu selesai kasih oret-oretan. Di dalam bayar berapa dok? 60.000. Dikasih oret-oretan, nebus obatnya lebih mahal lagi. Jadi ongkos mangapnya itu 60.000. Ini margin mangap dok. Ya Allah, begitu mahalnya kesehatan. LPG ya. Apa LPG? Apa istilahnya? Oksigen. Satu tabung berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Padahal kita waktu sehat mungkin gratis. Oksigen 24 jam. Lalu begitu kita sakit, masuk rumah sakit harus pakai oksigen satu tabung. Dengar-dengar harganya 1,5. Luar biasa. Itu yang ketiga. Jadi orang yang sakit baru mengenal begitu luar biasa arti sebuah kesehatan. Wal hayatu la ya'rifu qadraha ilal mauta. Kehidupan tidaklah bisa mengenal akan nilai daripada suatu kehidupan kecuali orang yang sudah mati. Ya Allah, kata orang yang sudah mati itu, andaikan saya masih hidup, saya bisa bersedekah, saya bisa beramal soleh, saya bisa bersilaturahim, maka betapa banyak nikmat yang aku rasakan di alam kubur. Itu orang yang sudah mati. Kalau kita kan nggak mengenal mas, karena kita belum mati. Mudah-mudahan kita
saat ini mumpung ya, andaikan kita ada yang sudah tua, mudah-mudahan jiwa kita masih tetap seperti anak muda. Semangat ibadahnya, semangat belajarnya, semangat silaturahim. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih tidak diuji oleh Allah, mumpung kita masih hidup. Qala syair Abu Nuwas, Imam Abu Nuwas atau Abu Nawas kata kita, Abu Nawas. Asli namanya Al Hasan bin Hani, ini seorang penyair. Ada yang mengatakan yang punya syiran ilahilas itu, ilahilas tulil fidho. Apa kata beliau? Zunubi infaqatu fiha katsirat. Dosa-dosaku jika dipikirkan itu janganlah banyak. Jadi Abu Nuwas itu kalau merenung, bertafakur tentang dosanya, maka dosanya bisa dihitung saking banyaknya. Karya ilahi lasul fi dosi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Apa tersebut? Fahabli taubata wa fil dhunubi fa innaka wa fil dzambil azimi. Dhunubi mislu adadil limali. Dosa-dosaku seperti hitungan pasir. Ya, hitungan pasir berapa? Saya nggak bisa dihitung saking banyak. Jadi kata beliau, jika aku memikirkan tentang dosaku, maka dosa itu banyak. Wa rahmatu rabbi min dzunubi awsa'. Sedangkan rahmat kasih sayang Tuhanku dibandingkan dengan dosa-dosa itu lebih luas. Jadi enggak putus asa. Walaupun dosa begitu banyak, menumpuk wis gak bisa dihitung, tetapi kata beliau rahmat kasih sayang Tuhan itu awsa, lebih luas daripada dosa-dosa. Maka kita jangan berputus asa tentang rahmat kasih sayang Allah, walaupun di satu sisi kita terus-menerus berbuat dosa. Wa ma tam'i fi sholihin amiltuhu. Tidaklah ada yang aku inginkan dalam amal soleh yang aku lakukan. Walakinni fi rahmatillahi atma'u. Tetapi rahmat kasih sayang Allah lah yang aku lebih inginkan. Jadi walaupun amal solehnya banyak, tetapi kalau nggak didapat rahmat Allah sia-sia. Karena pada hakikatnya kita nanti masuk surga itu bukan atas berdasar tendensi amal kita yang banyak, tetapi berkat rahmat kasih sayang Allah. Amal soleh itu sebagai syariat wasilah kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Tetapi pada hakikatnya yang menjadikan kita nanti masuk surga adalah kita mendapat rahmat kasih sayang Allah. Maka kata Imam Abu Nuwas, bukanlah amal soleh yang aku lakukan itu yang menjadi harapan, tetapi rahmat kasih sayang Allah lah yang menjadi harapan, keinginan. Huwallahu maulaya alladhi huwa khaliqi. Dialah Allah Tuhan yang menciptakanku. Wa innahu 'abdun aqarru wa akhda'u. Dan aku adalah hambanya yang mengaku dan tunduk kepadanya. Kata Imam Abu Nuwas, fa iyyaku ghufranun fadzalika rahmatun. Jika aku mendapatkan ampunan, disitulah rahmat kasih sayang Allah. Wa in taqul ukhra fa ma ana asna. Tetapi jika yang didapatkan bukan ampunan dari Allah,
maka apa yang akan aku berbuat? Nggak ada lagi. Harapannya adalah di samping dosa yang begitu banyak adalah rahmat kasih sayang Allah yang begitu luas yang kita dambakan. Maka kita di satu sisi kita terus berbuat baik, di satu sisi kita terus bertobat dari salah dan dosa kita, di satu sisi harapan kita Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya untuk kita. Amin Allahumma amin. Maka dalam riwayat Nabi katakan, man arada alla yuwafiqahullahu ala qabihi a'mali. Siapa orang yang menginginkan nanti amal keburukannya tidak dihisab oleh Allah, wala yansyura lahu diwanan, dan buku catatan amalnya tidak dibuka, falyad'u bihadzal du'ai, maka hendaknya dia berdoa dengan doa ini fi duburi kulli sholatin, di setiap habis sholat. Ini ada amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini saya sendiri juga belum mengamalkan. Jika kita ingin Allah tidak menghisab amal keburukan kita, tidak membuka aib kita, di buku catatannya nggak tertulis istilahnya, maka setiap habis sholat hendaknya berdoa, Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih aku harapkan dibandingkan amalku. Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Dan sesungguhnya rahmatmu itu lebih luas dibandingkan dengan dosa. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak. Ya Allah, jika aku bukanlah orang yang ahli untuk mencapai rahmat kasih sayangmu, farahmatuka ahlun antablughani, maka rahmat kasih sayangmu lah yang akan mendatangi, yang akan sampai kepada. Di anna wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin, karena sesungguhnya rahmatmu itu luas mencakup segala sesuatu ya arhamar rahim. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi di setiap habis sholat. Nanti kalau sempat tak tulis ini, saya tak kasih ini secara jamaah. Amalan dari Nabi setelah habis sholat membaca doa, Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min zambi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani di annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahim. Ini kata Nabi, siapa orang yang tidak ingin amal keburukannya dihisab oleh Allah, dan juga buku catatan amal perbuatannya tidak dibuka, istilahnya tidak disebarluaskan oleh Allah, setiap habis sholat membaca doa, Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani di annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ingat,
Walaupun dosa kita banyak, tetapi rahmat Allah lebih luas dibandingkan dosa kita. Maka kita tidak boleh berputus asa untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Besok kita dimasukkan ke dalam surga bukan atas dasar amal kita, tetapi atas dasar rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ada yang tanya? Tidak ada. Lanjutin, masih lama lagi. 7 menit. Bentar. Wal maqalatu tsaniyatu wassalasun. Maqalah yang nomor 32. Maka kita beramal itu pada dasarnya adalah sebagai menjalankan syariat. Kita sebagai hamba Allah itu kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa Ramadan? Kenapa kita harus membayar zakat? Kenapa kalau kita mampu harus berhaji? Karena memang kodrat kita diciptakan oleh Allah itu untuk itu. Untuk ibadah bukan untuk yang lain. Jadi status kita itu saat ini adalah menjalankan sesuai kodrat kita diciptakan oleh Allah. Kadang orang kan punya pikiran, ngapain sholat, nggak sholat juga makan, ngapain puasa, lapar-laparan, haus-hausan, kita nggak puasa juga makan, anak kita sekolah, ada yang sukses, bahkan ada orang yang punya pola pikir seperti itu. Bukan, kita itu dalam rangka melaksanakan kodrat kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali semata-mata agar mereka kita ini mau beribadah kepada Allah. Maka nuansa jam kita yang hidupnya hanya 24 jam itu harus bernilai ibadah. Harus bernilai ibadah. Nah, ibadah kita itu nanti akan bernilai kalau disertai dengan rahmat kasih sayang Allah, disertai dengan keimanan, disertai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah kita itu dalam rangka kita menggapai rahmat kasih sayang Allah, dalam rangka menggapai ridha Allah. Kita itu hanya menjalankan syariat. Dijadikan orang yang kaya, alhamdulillah, kekayaan kita harus kita buat untuk ibadah. Dijadikan orang yang enggak kaya, alhamdulillah, tetap harus sabar, kesabaran kita juga bernilai ibadah. Dikasih orang yang tidak diuji oleh Allah, ya alhamdulillah, maka kita harus sadar bahwa Allah masih sayang kepada kita. Dikasih orang yang sering diuji oleh Allah, tetap alhamdulillah, berarti Allah senantiasa memperhatikan kita. Orang yang diuji itu berarti diperhatikan sama Allah, disayang-sayang. Gampangnya disopo. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus mau beribadah sebagai kodrat kita, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Amin Allahumma amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awwilna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa qina bit taqwa jamilna bil afiyati bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.